Terkait materi pertemuan 3 dan 4 tentang DKPB. Jadi teman-teman kemarin ada yang nanya, kalau untuk masjid apakah selalu menggunakan 4.3? Jawabannya enggak ya. Demikian juga dengan bangunan yang lain. Ini dikembalikan lagi ke struktur bangunannya. 4.3 itu kondisi masjidnya seperti untuk masjid agung, tempat ibadah yang besar. Bisa dicek di karakteristik struktur bangunannya, di asumsi DKPB untuk tiap-tiap kriteria atau kategori bangunan. Jadi seandainya ada kita ketemu musola yang bentuknya lebih seperti rumah gitu ya, atau gunakan 1.1 atau 2.1 sesuai dengan karakteristik struktur bangunannya. Tidak melulu setiap masjid atau musola atau tempat ibadah itu selalu pakai 4.3. Kita kembalikan lagi ke karakteristik struktur dari bangunannya kayak gitu. Itulah barangkali kenapa di Bultek yang baru itu tidak menyertakan contoh-contoh bangunan seperti di Bultek lama yang sudah nggak terpakai, yang petunjuk penggunaan DKPB tahun 2009 dan tahun 2012 itu kan ada contohnya ya. 1.1 contohnya rumah, terus 4.1 contohnya posyaga, 4.2 contohnya sekolah, 4.3 contohnya masjid. Dengan dikasih contoh kayak gitu, berarti kayak terplot gitu loh. Kalau masjid itu selalu 4.3, sekolah itu selalu 4.2. Sedangkan ada bangunan sekolah yang dia mungkin cuma ruang kepala sekolah gitu ya, yang terpisah dari bangunan lain. Dia bukan yang berlorong-lorong, bukan yang mempunyai ruangan yang sama apanya rentangnya, luasnya, kemudian dikaitkan dengan koridor. Karakteristiknya nggak seperti itu, tapi karena dia bagian dari sekolah dimasukkan 4.2. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kita kembalikan lagi ke ciri-ciri atau struktur karakteristik struktur bangunannya. Bisa jadi bangunan di sekolah misalnya lab yang dia cuma bentuknya sederhana, terpisah, nggak terkait atau terhubung dengan koridor, kita bisa masukkan dia ke 1.1 atau ke kategori yang lain sesuai dengan karakteristik struktur bangunannya. Kayak gitu ya. Terus teman-teman kemarin ada juga yang tanya tentang jika ada material yang dia itu belum masuk ke dalam daftar survei DKPP, gimana cara memasukkannya gitu. Kalau kita masukkan langsung ke kolom material yang sudah di tabel material, itu nanti bisa jadi akan keliru karena teman-teman perlu ingat kalau di DKPP itu asumsi untuk pemilihan materialnya sudah termasuk dengan pemasangan, tenaga upah, dan lain sebagainya. Jadi kita harus perhatikan kalau memasukkan ke kolom survei yang paling depan, kalau barisnya punya itu kayaknya yang satu set kita tes sudah jelas kah? Halo, sudah terdengar jelas ya? Masih sama, Bu. Sedikit pecah-pecah gitu, Bu. Apa? Suaranya agak pecah-pecah gitu, Bu. Oke, tunggu sebentar.
Tes, sudah mendingan kah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman tentang yang tadi DKPB. Kalau masukkan unsur material baru harus berhati-hati. Ingat bahwa asumsi DKPB sudah menyertakan biaya upah tenaga kerja dan juga biaya pemasangan. Jadi jangan semerta-merta kita masukkan harga material baru itu ke formulanya, tapi ke form surveinya. Formulir survei yang ada harganya, itu formulir awal. Dan di dalamnya aplikasi DKPB yang di Excel itu sudah diformulasikan. Dan rumusnya itu dikunci gitu ya. Jadi kita nggak bisa utak-atik. Kalaupun bisa, mungkin akan ada rumus yang rusak gitu loh. Jadi sebaiknya kita lakukan isinya di yang itu, form survei aja. Jangan langsung di formulir yang sudah jadinya. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita belajar, kalau kemarin pertemuan 3 dan 4, kita belajar tentang penilaian bangunan. Hari ini kita belajar penilaian tanah. Tapi bukan tanah yang biasa, ini adalah tanah dengan karakteristik khusus ya. Nanti berdasarkan RPS, kita hari ini belajar tentang konsep metode ekstraksi, terus konsep penilaian dengan metode across the fence, dan kita juga akan lakukan simulasi untuk latihan pendalaman pemahaman ya. Next. Ya. Kalau kita bicara tentang tanah ya, tanah itu kan bernilai karena dia kegunaan sebagai tempat, jadi semua butuh tanah ya untuk di atas juga bisa dari masyarakat dari itu dari atau disiplin ilmu ya dalam beberapa tes apakah suara saya terdengar teman-teman? Putus-putus, Bu. Agak putus-putus, Bu. Oke. Tes, yang ini bisa disimak dengan baik? Halo? Oh, ini suaranya kecil, Bu. Oh, kecil. Oke. Tapi masih mendingan yang ini daripada yang tadi putus-putus. Halo, tes 1, 2, 3. Bisa terdengar tapi kecil, Bu. Oke. Mbak Risa, lanjut slide-nya Mbak Risa. Nah, ini dia beberapa karakteristik tanah ya. Tanah itu punya relativity fixity of supply. Jadi secara garis besar, supply-nya itu sifatnya tetap karena tanah di bumi ini cuma segitu-gitu aja gitu. Terus mungkin kenapa relatif fixity? Karena dia nggak benar-benar fix ya. Yang bisa berubah itu supply tanah adalah dari alih fungsi lahan. Misalnya supply untuk tanah pertanian bisa jadi bertambah atau berkurang apabila supply untuk tanah yang berfungsi sebagai hunian dikurangi atau ditambah. Gitu. Jadi naik turunnya itu adalah karena perubahan alih fungsi lahan itu tadi. Tapi secara jumlah tanahnya dia tetap aja gitu. Supply-nya relatif tetap. No cost of creation berarti dia tidak bisa dibuat ya. Dia cost of creation-nya nggak ada, tanah yang sudah tersedia seperti itu. Terus heterogeneity.
Heterogeneity itu fungsi tanah itu ada beberapa, bisa untuk hunian, untuk hutan, plantation, agriculture, housing, dan lain-lain. Jadi ada beberapa fungsi yang heterogen di sana yang semuanya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dan beberapa karakteristik lain lainnya. Tanah itu dianalisis oleh berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai aspek, dari pemerintahan itu dikaji, dari bidang hukum ada hukum pertanahan, dari ekonomi ada urban planning juga ya, kita belajar tentang tanah, geografi juga sudah jelas tentang struktur tanah, studi lingkungan, jangan kita urban planning semuanya mempelajari tentang tanah, fungsi dia yang dan memberikan bermanfaat yang sangat besar. Terkait dengan halo, suara masih aman ya? Jadi nggak pede nih. Guys, teman-teman, suara masih aman ya, kedengeran? Masih Bu, cuman Oke. seperti sedikit terpendam gitu suaranya. Oh, oke. Mbak Rizka? Ibu mohon maaf, ini jaringan saya agak kurang stabil, mau digantiin sama Arya dulu. Oke. Misalnya untuk share screen perlu jadi co-host enggak, Mas? Enggak ya, oke. Lihat belum, Bu? Ya, sudah muncul. Silahkan next, Mas. Tadi sampai berapa ya, Bu? Setelah ini, Setelah kita ini. lanjut setelah ini. Ya. Ini ya, Bu? Sebelumnya, Mas, sebelumnya. Ini. Ya, nah ini beberapa faktor-faktor pembentuk nilai tanah. Teman-teman ingat faktor-faktor pembentuk nilai juga mirip ya, yang DAS itu. Demand, utility, scarcity, transferability, ya, desired location. Location itu artinya lokasi yang diinginkan. Lokasi itu kan unik ya, dia scarce, dia langka, nggak akan ada duanya. Gitu. Jadi ini menyebabkan lokasi-lokasi tertentu itu ya diperebutkan, gitu, karena dia ada unsur kelangkaan di sana, hanya ada di situ aja. Terus potential user artinya bisa dipindah tangankan atau bisa ditransfer. Potential user itu berarti ada marketnya kayak gitu. Nah, kalau terkait dengan legalitas, begitu suatu tanah atau suatu site. Oke, Mbak Jamil. Begitu ada masalah dengan legalitasnya, dengan legalitas tanahnya, maka dia akan sulit untuk bisa ditransfer. Misalnya tanah yang dia nggak punya atau sertifikatnya bermasalah masih dalam proses sengketa gitu, maka orang akan berpikir untuk membeli tanah itu, sehingga tanah itu sulit untuk diperjualbelikan, untuk ditransfer ke pemilikannya gitu. Terkait juga dengan IMB misalnya, kalau misalnya di atas ada bangunan ya, izin membangun bangunan itu kalau di Jogja cukup ketat ya. Kalau misalnya nggak ditepati, misalnya seseorang mendapatkan IMB izin membangun bangunan untuk 4 lantai bangunan, tapi dia membangunnya ke 6 lantai, maka dia akan kena denda sebesar 100% dari RAB. Kalau di sini seperti itu penerapannya. Jadi lumayan ketat. Setiap kali ada permasalahan di bagian legalitasnya, maka akan bermasalah dalam transferability-nya. Potensial buyer akan lari gitu ya, karena malas berurusan dengan hal-hal terkait seperti itu, rata-rata seperti itu. Terus utility itu kebermanfaatan. Semua barang, nggak hanya tanah yang memiliki manfaat, maka pasti akan memiliki nilai, pasti akan diinginkan oleh orang gitu ya. Apalagi tanah yang tadi kita sudah bahas memiliki banyak manfaat berbagai aspek sosial dan ekonomi kehidupan manusia. Di ekonomi aja tanah itu merupakan salah satu dari sumber daya atau faktor produksi ya kan, ada tanah, tenaga kerja, modal, dan entrepreneurship. Jadi tanah itu merupakan salah satu dari faktor produksi juga. Terus desirability atau dia demand gitu ya, diinginkan oleh orang, karena orang butuh. Growing population saat ini, populasi semakin naik, maka kebutuhan orang-orang angkat tanah juga seiring gitu ya, atau berbanding lurus, maka kebutuhan akan tanah juga tetap naik. Semakin tinggi demand-nya, maka
hukum permintaan dan penawaran, maka harganya juga akan cenderung naik karena supply dari fix ya, relativity fix gitu. Jadi demand-nya cenderung naik, supply-nya fix, maka kurva P-nya pasti, titik P-nya pasti akan naik, harganya naik. Itu udah hukum ekonomi. Plus ada HBU di situ, teman-teman. Kalau kita ngobrol HBU ya, untuk aset pemerintah atau BUMN nggak selalu HBU itu bisa dinilai atau ditetapkan dengan 4 kriteria itu. Kita harus ingat bahwa HBU itu juga punya kondisi-kondisi khusus terkait HBU. Ingat yang ada 8 itu kalau nggak salah, ada single use, interim use, terus ada legally non-conforming use, ada multiple use, special purpose, dan macam-macam ya. Contohnya untuk BUMN berupa cagar budaya, itu kita nggak bisa. Barangkali di tempat itu lebih maksimal produktivitinya kalau dibikin mall katakanlah, atau sesuatu yang sifatnya komersial. Tapi kalau untuk aset-aset unik seperti itu, dia masuknya ke kondisi khusus, situasi khusus HBU, yaitu single use ya. Yang memang di situ ditetapkan sebagai cagar budaya atau museum. Jadi nggak bisa kita perbandingkan dengan penggunaan lain yang menggunakan atau mendatangkan keuntungan lebih besar. Ingat kembali materi tentang HBU. Yuk, next. Nah, ini ada penjelasan lebih lanjut lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah. Dari fisik pada bentuk sampai dengan infrastruktur lingkungan, teman-teman kemungkinan sebagian besar sudah paham ya kenapa kok bentuk itu mempengaruhi nilai tanah. Ya kan? Mungkin yang bentuknya segi 4 beda dengan yang lingkaran atau yang nggak berbentuk. Kenapa? Ya, karena terkait dengan pengembangan ke depannya akan lebih mudah. Jangan sampai ada excess land, jangan sampai ada tanah yang mubazir nggak kepakai sudut-sudutnya karena bentuknya yang aneh, misalnya seperti itu. Terus topografi, kenapa mempengaruhi nilai tanah? Kenapa jenis tanah mempengaruhi? Itu juga teman-teman. Kalau ada yang belum paham boleh tanya deh. Tapi saya rasa ini sepertinya sudah cukup dipahami ya. Ini sudah dibahas dari pengantar penilaian. Terus faktor legalitas, ini tadi yang sudah saya bahas ya, mempengaruhi nilai tanah. Karena begitu ada masalah di legalitas, maka potensial buyer akan drastis turun, transferability atau transfer kepemilikannya juga akan sulit gitu untuk diperjualbelikan aset yang bermasalah secara legalitas. Faktor sosial tadi, growing population akan leads to growing demand of land. Faktor ekonomis, tingkat pendapatan masyarakat ini juga mempengaruhi nilai tanah. Kita nggak bisa, menurut kita nilai tanah kita itu sangat tinggi, padahal tingkat pendapatan masyarakat di daerah kita tidak support dengan harga sekian ya, dengan harga yang kita inginkan, harus disesuaikan dengan pasar. Seperti itu. Pertumbuhan dan proyeksi pertumbuhan ekonomisnya ini terkait dengan tanah sebagai tools atau alat investasi juga ya. Tingkat suku bunga investasi, inflasi. Nah, karena beberapa orang mungkin membeli tanah juga tidak 100% menggunakan kapitalnya pribadi, tapi menggunakan debt, sehingga tingkat suku bunga juga mempengaruhi. Ketika dia masih sangat tinggi suku bunga, orang akan menahan diri untuk berarti nggak usah ngutang dulu deh, nggak usah beli tanah dulu. Demand berkurang, nilai tanah juga bisa jadi akan mengikuti turun atau sedikit lebih turun daripada biasanya. Gitu. Atau naik dengan lebih lambat daripada biasanya. Bisa seperti itu. Yuk, lanjut. Jenis tanah berdasarkan kondisinya. Ingat teman-teman, ada beberapa jenis tanah ya. Kalau kita tanah mentah belum siap bangun, itu bentuknya masih konturnya nggak jelas, masih naik turun, masih ditumbuhi oleh tanaman liar. Itu tanah mentah belum siap bangun. Biasanya belum diapa-apain kayak gitu. Terus tanah matang dan siap bangun, itu sudah di atasnya sudah rata, sudah nggak ada tumbuhan apapun, sudah bisa langsung ditaruhin fondasi. Nah, itu sudah siap bangun. Terus tanah matang itu juga yang sudah bisa jadi sudah ada bangunannya, yang baru akan dikembangkan gitu. Atau yang keempat nih, tanah matang udah dikembangkan sesuai dengan peruntukan. Jadi kalau di atasnya belum sesuai peruntukan, tapi baru mau dimodif gitu ya. Nah, ini beda-beda. Teman-teman ingat nggak kalau di properti komersial mungkin dibahas ya, kalau kita investasi tanah itu ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Ketika kita membeli tanah mentah, terus kita simpan gitu ya, kita simpan aja nggak diapa-apain, 10 tahun kita jual, kita dapat keuntungan karena harga tanah relatif naik ya. Mungkin kita beli per meter 500.000, 5 tahun atau berapa tahun kemudian sudah
5 juta katakanlah, tergantung dari pertumbuhan harga tanah yang dari lingkungan pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitar juga ya. Kalau daerah berkembang mungkin naiknya bisa cepat. Nah, itu keuntungan yang kita dapatkan dari jual beli tanah mentah yang nggak kita apa-apain itu namanya capital gain. Tapi kalau kita beli tanahnya masih di perbukitan misalnya ya, terus karena daerah semakin berkembang, orang-orang sudah mulai membangun hunian di daerah itu. Kemudian tanahnya kita cultivate gitu, kita kelola, terus dibikin kapling-kapling misalnya, baru dijual. Nah itu juga ada keuntungan yang kita dapatkan, namanya value added. Value added. Jadi kita ada biaya untuk melakukan pengembangan, tapi kemudian kita jual sebagai kapling-kapling, itu keuntungannya bisa jadi lebih besar daripada yang hanya kita simpan aja terus langsung dijual. Jadi dapat capital gain tadi ya. Terus terakhir ada juga tanah yang kita beli, terus kita kembangkan, kita bangun, misalnya jadi ruko gitu ya, atau beberapa toko kecil-kecil, terus kita sewakan. Nah itu income yang kita dapatkan beda lagi. Kalau yang pertama tadi kita dapat capital gain, yang kedua dapat value added, yang ketiga ini kita dapat yield karena sifatnya lebih rutin gitu, dapat tingkat pengembalian. Sifatnya lebih rutin, kita bisa dapat sewa dari ruko-ruko yang kita bangun tadi yang sifatnya periodik, bisa bulanan, bisa tahunan, tergantung kesepakatan antara landlord dengan penyewa kayak gitu ya. Jadi investasi tanah itu bisa bermacam-macam tergantung jenis tanah juga berdasarkan kondisinya. Tanah mentah, tanah matang, ataupun tanah yang sudah dikembangkan dengan bangunan gitu ya. Oke. Golongan tanah berdasarkan keadaan lokasi sekitar. Tanah di lokasi belum berkembang, sarana prasarana belum tersedia baik. Gimana hal ini kaitannya dengan nilai tanah? Tanah yang terletak pada daerah berkembang, syarat kerasnya berkembang sejalan dengan perkembangan daerah. Gimana kaitannya dengan nilai tanahnya? Tanah yang terletak pada daerah yang berkembang, syarat keras telah memadai sesuai dengan rencana ibu kota. Tentunya hal-hal semacam ini mempengaruhi juga dari nilai tanah ya. Seandainya kita punya tanah kalau ada opsi ya, ada tanah dijual di yang opsi nomor 2 dan opsi nomor 4. Kira-kira kita lebih pilih untuk beli tanah yang mana? Tanggal 1, Mas Adi. Bagaimana, Bu? Ada tanah ditawarkan pada 2 lokasi dengan kondisi opsi di tabel nomor sebelah kanan itu, Mas. Iya, Dengan Bu. kondisi di yang nomor 2, pointer nomor 2, dan di kondisi yang pointer nomor 4. Kira-kira Mas Adi lebih pilih yang mana? Saya ke yang keempat, Bu. Karena dalam segi sesuai dengan sekitar, kalau misal sekitarnya itu sudah baik, sudah lengkap, harga tanah yang saya miliki juga bakalan ikut tinggi, Bu. Karena memiliki fasilitas pendukung yang sangat baik. Oke, ini ya Mas, skenario-nya untuk investasi ya, untuk dikembangkan atau dijual lagi gitu. Berarti pilih yang keempat. Ya, Bu. Oke, saya mau coba tanya Mas Afan. Kalau Mas Afan pilih yang mana, Mas? Kalau skenario untuk investasi mungkin pilih yang kedua, Bu, gitu. Tanah yang terletak di daerah berkembang gitu. Sarana prasarananya masih berkembang juga. Jadi nanti kalau misalnya mau dibeli, kita masih yang murah gitu, Bu. Karena masih berkembang semua, nanti dijualnya lagi untuk investasi itu bisa pas udah lengkap sarana prasarananya gitu, Bu. Sudah maju. Oke, terima kasih Mas Afan. Ada satu suara untuk opsi nomor 2 dan satu suara untuk opsi nomor 4. Coba kita tanya satu lagi Mas Abai. Kalau Mas Abai, prefer yang di opsi 2 atau 4, Mas? Kalau untuk skenario investasi, menurut saya lebih condong ke pointer kedua, Bu. Menurut pendapat saya juga sama dengan Avan tadi, Bu. Karena belinya bisa murah, nanti jualnya bisa mahal dengan mempertimbangkan capital gain yang Ibu sampaikan tadi di awal. Terima kasih Mas Abai. Mas Adit, mau berubah pikiran? Ini 2 lawan 1. Iya, Bu. Jadinya berubah pikiran, Bu. Oke, memang benar ya teman-teman, kalau untuk frame-nya itu atau untuk mindset investasi, kita lebih bagus memilih yang
di opsi nomor 2, karena tanah di daerah yang sudah fully developed itu biasanya harganya sudah stuck gitu. Sudah mahal dan dia sudah stuck, cenderung stagnan karena di situ sudah fully developed gitu. Dia sudah nggak berkembang lagi atau perkembangannya sudah mulai siklusnya itu sudah mulai turun atau mulai stabil gitu ya. Jadi sudah nggak bisa naik lagi dan harga tanah pun mengikuti kayak gitu. Jadi kalau kita beli di daerah yang masih berkembang, kita bisa beli dengan harga yang murah dan seiring dengan perkembangan daerah itu, maka nilai tanah juga bisa ikut naik. Kayak gitu. Oke, next. Ini secara appraisal prosesnya masih basic juga ya. Kita ini selalu dibahas. Kalau di SPI ini dibahas di SPI 103 tentang lingkup penugasan. Di penilaian BNN juga dibahas di 173 PMK 173. Ada yang mungkin teman-teman masih ingat ya, yang dimulai dengan identifikasi permohonan atau penugasan, penentuan tujuan, sampai ke penyusunan laporan. Di sini pun juga di secara teori appraisal proses itu dimulai dari problem identification. Ketika orang meminta atau mengajukan permohonan penilaian ke penilai, itu dia sebenarnya membawa masalah tentunya. Jadi dia mungkin ingin tahu tentang nilai dari asetnya, tapi dia nggak bisa cara menentukannya. Itulah masalah yang dia bawa gitu. Dia mau jual, tapi dia nggak tahu nilainya yang cocok berapa. Itu masalah dia. Ya kan? Dia ingin kita membantu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita harus identifikasi dulu problem dia itu sebenarnya apa. Setelah itu tentukan scope of work, confirmation and performance. Jadi assignment atau penugasannya itu harus kita atur gitu. Maaf tunggu sebentar ya. Mulai dari setelah kita identifikasi, kita akan bisa tahu ini permohonan ini mau diapakan. Apakah ada data yang kurang harus kita mintakan, ataukah sudah lengkap bisa kita jadikan survei kayak gitu. Setelah itu kita lanjutkan dengan pengumpulan data, verifikasi, and market analysis. Kenapa verification and market analysis? Karena pada saat penugasan atau permohonan penilaian itu sebenarnya di awal kita sudah melakukan riset tipis-tipis gitu lah ya tentang market analisisnya. Jadi ketika kita di lapangan itu kita verifikasi, kita konfirmasi dengan lingkungan yang ada di sana. Terus setelah itu HBU analisis, karena setiap proses penilaian kita harus lakukan 2 analisis ya, paling tidak market dan juga HBU. Terus tentukan, setelah dari itu kita tentukan apa pendekatan yang paling memungkinkan. Approaches to value. Ketika di lapangan kita temukan, oh ini banyak kok pembandingnya, berarti kita bisa pakai data pasar. Oh ternyata di lapangan nggak ada pembanding, berarti kita harus pakai alternatif pendekatan yang lain. Nah itu baru bisa ditentukan ketika setelah kita melakukan survei atau data collection dan verification di analisis 2 ini kayak gitu. Walaupun mungkin di awal, pada saat awal permohonan datang, kita sudah punya ini bayangan, oh ini kayaknya pakainya income deh, gitu ya. Tapi itu harus dikonfirmasi dengan apa data yang kita temukan di lapangan, gitu ya. Dan approach to value ini baru ditetapkan setelah analisis yang market sama HBU ini, baru ditetapkan di situ. Walaupun di awal mungkin kita udah punya bayangan mau pakai apa. Untuk penggunaan lebih dari satu pendekatan, kita lakukan rekonsiliasi dan setelah itu communicate the results by reports ya, dengan menggunakan laporan secara tertulis. Dan jika dibutuhkan, kita bisa juga melakukan extension secara lisan, pemaparan secara lisan, baik online maupun offline. Next. Nah, ini juga berlaku umum ya teman-teman, pengumpulan dan verifikasi data analisis pasar ini yang kita kumpulkan dengan data umum, data khusus. Ini juga ada di mata kuliah lain pastinya terkait dengan penilaian. Data umum itu apa, data khusus itu apa, sama. Data umum itu yang terkait dengan lingkungan si properti subjek dan pembanding ya. Lokasi pemerintahan, regional, kota, lingkungan, tren ekonomi, proyeksi permintaan gitu ya. Proyeksi permintaan nanti kaitannya sama analisis pasar kan. Terus data khusus terkait properti subjek, dokumennya bagaimana, dokumen terkait legalitas berarti ya, kesesuaiannya, terus tapak itu berarti terkait fisik dari subjeknya gitu. Terus data pembandingnya gimana? Ada apa enggak, sejenis apa enggak, sebanding atau enggak, bisa digunakan atau enggak. Kalau kita menemukan 5 data pembanding, ternyata yang paling mirip hanyalah 4 atau 3, ya sudah kita gunakan itu. Jangan dipaksakan harus banyak-banyak ya, walaupun semakin banyak barangkali semakin baik. Lanjut.
pasar. Secara garis besar analisis pasar itu nggak akan lari jauh-jauh dari analisis permintaan dan satu lagi analisis penawaran. Selalu seperti itu analisis pasar ya. Kondisi pasar di tipe properties jenis, supply dan demand dari tipe properties jenis seperti apa. Ingat, ada juga kita harus memperhatikan substitusinya ya. Kalau misalnya ada properties jenis harganya katakanlah lebih rendah, orang nggak akan beli harga properti yang sama dengan harga yang lebih tinggi. Dia akan prefer pilih yang lebih rendah. Ya. Jadi beberapa prinsip-prinsip analisis ini sifatnya opsional, tidak selalu ketika kita menilai itu harus menggunakan feasibility analysis, tergantung dari tujuan penilaian juga. Seandainya untuk kerjasama pemanfaatan, itu kan gini ya, jadi pemerintah itu punya banyak kebutuhan untuk membangun infrastruktur, tapi sumber daya atau keuangan pemerintah cukup terbatas. Jadi gimana solusinya? Solusinya adalah bisa membuat kerjasama dengan private sector atau public-private partnership misalnya. Nah, di sini biasanya pihak swasta atau private sector itu mengajukan proposal kerjasama. Dari proposal itu kita bisa lakukan feasibility analysis. Apakah ini cukup menguntungkan? Apakah ini memiliki kebermanfaatan yang cukup besar bagi masyarakat? Apakah memberikan trickle down effect, multiple effect, kayak gitu? Itu kita lakukan kajian mendalam di feasibility analysis. Tapi tidak semua penilaian membutuhkan feasibility analysis ini, gitu ya. Tergantung. Kalau misalnya untuk ini kan sebenarnya analisis kelayakan ya, jadi layak atau tidak suatu proyek untuk dijalankan, suatu kerjasama untuk dilanjutkan atau diterima seperti itu. Jadi untuk case-case tertentu saja. Yuk lanjut. Nah kalau yang ini mah udah pada katam semua ya. As ambitious, kriterianya ada 4. Itu ada di situ semua. Caranya teman-teman saya rasa mungkin sudah pernah praktek, bahkan kita harus peka gitu. Itu di bawah ada tulisan the market talks and the pricer listen. Jadi kita harus peka sama sebenarnya mungkin data-data di pasar itu pada pop up gitu. Hey, ini ada penjualan sekian. Hey, ini tuh datanya nggak sesuai. Hey, ini tuh legalitasnya ternyata sudah expired, izinnya sudah mau habis. Nah, itu kita harus peka, harus kita lihat datanya, teliti satu-satu. Kayak gitu ya, untuk melakukan highest and best use analysis ini. Next. Appraisal techniques, numbers, and formulas may be used to provide a foundation for judgment, but never a substitute for judgment. Jadi, penilaian itu bisa menjadi dasar atas sebuah keputusan atau menjadi sebuah pertimbangan gitu ya. Tapi jangan jadikan itu yang kemudian menggantikan gitu loh. Jadi gini, ketika kita memutuskan, contohnya tadi ya, proyek tadi, pengajuan proposal oleh private sector tadi, kita bisa salah satu pertimbangkan hasil feasibility analysis atau penilaian. Tapi tidak hanya itu loh, gitu ya. Tidak hanya itu yang harus dipertimbangkan, ada banyak hal lain. Ketika itu tidak terlalu menguntungkan, tapi ternyata itu memberikan kebermanfaatan secara kemasyarakatan, secara nanti bisa istilahnya men-trigger kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya, walaupun keuntungannya tidak 100% untuk pemerintah, tapi untuk yang lain, maka itu bisa juga menjadi pertimbangan. Gitu. Jadi itu bisa, hasil penilaian itu bisa menjadi dasar, tapi ada hal-hal lain juga yang perlu dipertimbangkan. Jadi seperti halnya di siklus BMN ya, penilaian itu kan satu proses aja dari the whole 11 proses, kalau teman-teman ingat ya, pertemuan pertama kalau nggak salah. Jadi dia satu bagian, dan dengan bagian yang lain itu saling terkait, sama-sama penting, saling ada keterkaitan. Next. Oke, kita udah mulai masuk ya. Ini untuk refresh aja. Untuk penilaian tanah itu ada beberapa metodenya. Ada sales comparison, alokasi, kapitalisasi sewa tanah, extraction penyisaan tanah, pengembangan lahan, dan across defense. Untuk pertemuan ini kita akan bahas extraction sama across defense yang paling bawah. Pertemuan depan kalau nggak salah kita akan bicara tentang pengembangan lahan, tentang land development analysis. Nah, ini adalah metode. Teman-teman ingat, pohon penilaian cabang besarnya adalah 3 pendekatan ya, pendekatan data pasar, kalkulasi biaya, dan pendapatan. Di bawah itu ada metode cabang yang lebih kecil. Di bawah metode ada rantingnya lagi yang lebih kecil lagi, yaitu teknik ya. Nah, kalau pendekatan yang 3 ini teman-teman saya rasa sudah belajar semua ya. Pasar mungkin sudah, biaya juga sudah di hunian, di residensial kemarin.
pendekatan pendapatan ini banyak dikulik di income producing property, di properti komersial. Nah, sekarang kita belajar yang lebih detail lagi di kelas metode ya. Kalau pendekatan sudah, sekarang kita ke metode. Masuk ke ekstraksi mungkin, lanjut. Ya. Ada sudah pernah belajar tentang metode ini kah? Mas Arya, mungkin? Aku Kalian pernah belajar sebelumnya barangkali metode ekstraksi? belum pernah, Bu. Belum pernah. Mata kuliah yang lain belum pernah. Metodenya kayak data pasar gitu, Bu. Tapi kalau ekstraksi belum. Oke. Jadi ekstraksi ini adalah teknik penilaian di mana nilai tanah itu didapat dari pemisahan harga jual properti yang sudah terbangun dikurangi nilai kontribusi dari pengembangannya. Nah, nilai sisanya ini dia tuh menggambarkan nilai tanahnya gitu. Jadi kalau penjelasan di area ya, di buku merah itu yang tebal, edisi 14, edisi 15-nya udah terbit sih, tapi saya masih pakai yang edisi 14. Metode ekstraksi ini cocok untuk penilaian tanah di daerah rural atau pedalaman, masih pinggiran, bukan yang urban. Karena sebenarnya dia itu, coba, ini ada di prosedur penggunaan dan batasan, sebenarnya terkait juga. Jadi prosedur adalah harga jual properti. Kalau kita mau menilai tanah, tapi pembanding yang kita dapatkan itu adalah harga jual properti yang ada tanah dan bangunan. Gimana caranya kita dapat harga tanahnya aja untuk membanding? Nah, kita bisa pakai ekstraksi ini. Harga jual propertinya tadi yang kita dapatkan, kita kurangkan dengan estimasi nilai bangunan per depresiasi. Jadi jangan cuma hitung RCM bangunannya aja, tapi juga hitung depresiasinya. Ya, kurangkan dengan estimasi nilai bangunan terdepresiasi sehingga kita bisa mengestimasi nilai tanahnya. Nilai sisanya itu adalah nilai tanah. Kan properti itu kan tadi dari nilai tanah dan bangunan ya. Kalau kita dapat nilai dari properti, info nilai properti, kita kurangkan nilai bangunannya, otomatis sisanya adalah nilai tanah kayak gitu. Nah, penggunaannya bisa digunakan bila kontribusi nilai bangunan terhadap properti relatif kecil dan mudah diidentifikasi. Kenapa? Karena penghitungan nilai bangunan itu cukup bisa menimbulkan bias gitu. Terus juga biasanya untuk pengembangan yang lebih bagus lagi kalau kita sudah tahu nilai pengembangannya. Jadi kita nggak perlu menghitung lagi, sudah ada data nilai pengembangannya sekian, tinggal mengurangkan aja tadi nilai properti dikurangi dengan nilai pengembangan. Itu nanti sisanya adalah nilai tanah, gitu ya. Batasannya ada batasannya ya, penentuan kontribusi bangunan relatif sulit ya. Ini memang benar, khususnya sebenarnya penghitungan bangunan itu memang sulitnya di mana, di depresiasi. Jadi sebenarnya untuk bangunan baru itu akan lebih memudahkan. Dan kontribusi misalnya dari tanah 800 meter bangunannya cuma sebagian kecil aja dari tanah itu. Nah, itu juga memudahkan. Jadi makanya di penggunaan itu digunakan bila kontribusi nilai bangunan terhadap nilai properti relatif kecil sehingga mudah diidentifikasi kayak gitu. Kenapa tadi di area bilang ini cocoknya di daerah rural? Karena di sana pengembangan itu nggak terlalu aneh-aneh sehingga kita menghitungnya bisa lebih mudah gitu ya. Kontribusi bangunan itu cenderung lebih kecil karena tanahnya lebar-lebar, luas-luas, tapi bangunannya mungkin nggak terlalu besar, jadi kecil sehingga mudah untuk diestimasi. Lanjut. Ya, ini ada contoh, ini masih sederhana ya teman-teman, secara teori metode ekstraksi ini memang tergolong yang nggak terlalu ribet proses pengerjaannya, tapi secara praktek nanti kita akan menemui beberapa variasi gitu ya, variasi kasus, nanti akan kita pelajari bareng-bareng. Ini contoh sederhana dulu, silahkan teman-teman coba kerjakan, nanti salah satu saya minta untuk cerita hasil pengerjaannya, silahkan. Sambil mengingatkan yang belum presensi di portal ya.
Oke, udah selesai ya, teman-teman. Masih sangat sederhana, mungkin nggak memakan waktu yang cukup lama. Silahkan di-share hasil pengerjaannya. Mas Aziz, mungkin udah selesai Mas Aziz? Masih ngerjain, Bu. Oh, oke deh, sebentar lagi ya. Yuk, Mas Aziz, udah Mas Aziz? Langsung sebutin hasilnya. Share screen aja. Oh, saya skip. Oh, belum bisa share screen. Ah. Jadi tadi di soal diketahui luas tanahnya 200 meter persegi, kemudian luas bangunannya 105 meter persegi, nilai propertinya 1 miliar, kemudian biaya pembangunan per meter perseginya juga, depresiasinya 1%. Ditanyakannya nilai tanah. Pertama, estimasi nilai bangunan dulu dihitung, jadi 2 juta dikalikan dengan luas bangunannya, hasilnya 300 juta. Nah, kemudian langsung dihitung nilai tanahnya, yaitu dari nilai propertinya dikurangi estimasi nilai bangunan, dikurangi dengan depresiasinya. Jadi hasilnya 625 juta. Oke, terima kasih Mas Aziz. Mbak Aini, silahkan ditanggapi Mbak Aini. Kalau saya ada yang beda, Bu. Gimana bedanya? Mau di share screen atau bagaimana, Bu? Boleh share screen ya. Apakah sudah terlihat, Bu, share screen-nya? Ya, udah terlihat. Silahkan Mbak. Kalau saya yang pertama ini, tadi luas tanahnya kan 200 meter persegi, kemudian luas bangunannya 150, nilai propertinya 1 miliar, kemudian NRC-nya itu 2 juta per meter persegi. Depresiasinya ini tadi 25%, terus dihitung NRC totalnya dari NRC yang 2 juta per meter persegi ini dikalikan dengan luas bangunannya, Ibu. Nah, terus depresiasinya tadi dari NRC totalnya ini dikalikan dengan
nilai depresiasinya 25%, kemudian nilai bangunannya tadi energi totalnya dikurangi dengan depresiasinya jadi sekian, kemudian nilai tanahnya jadi 775 juta Ibu. Oke, makasih Mbak Aini. Kalau Mbak Jani gimana? Sama ngerjainnya? seperti Aini, Bu. Oh, Persis. sama kayak Mbak Aini. Ya, betul ya, Mas Aziz. Jadi pengerjaannya seperti punya Mbak Aini itu. Jadi tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa pengurang dari harga properti itu adalah estimasi dari nilai bangunan terdepresiasi. Jadi depresiasinya dihitung, termasuk yang dihitung. Jangan hanya RCN-nya saja yang dikurangkan dari nilai properti, tapi juga yang sudah terdepresiasi. Artinya kita perhitungkan dulu penyusutannya, setelah itu sudah ketemu nilai bangunan terdepresiasi, baru angka itu dikurangkan dari nilai jual properti yang sudah diketahui di awal. Jadi, hasilnya 775 juta tadi. Teman-teman perhatikan juga yang diminta soal itu apa, apakah nilai tanah ataukah nilai tanah per meter persegi. Kalau nilai tanah per meter persegi dari 775 juta itu perlu lagi dibagi dengan luas tanahnya. Ya, itu harus diperhatikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, ini ada sedikit latihan. Tadi yang saya bilang ada variasi beberapa situasi atau kondisi di lapangan gitu ya terkait dengan ekstraksi ini. Ini ada 4 tipe soal, masih sederhana juga sebenarnya. Silakan coba dikerjakan, nanti kita bahas satu persatu. Ini tolong di screenshot dulu ya, karena setelah ini saya mau stop share. Sudah aman? Oke, bisa saya stop share ya teman-teman. Jangan lupa sekali lagi saya ingetin yang belum presensi di portal. Ini saya tinggal ke portal dulu juga. Silakan dikerjakan dengan waktu secukupnya. Setelah ini kita akan bahas tentang metode across reference ya. Ada, Bu. Mbak Dewi, silakan share screen untuk soal nomor 1, Mbak. Nomor 1 itu tinggal dikali kan, Bu? Kalau Mbak saya lihat soalnya. Coba silakan share screen dulu, Mbak. Oh, baik, Bu. Yang lain siap-siap ya untuk ikut membahas cara mengerjakannya, dan juga nanti kita praktek juga pekerjaan yang nomor 2, 3, dan 4. Apa sudah terlihat, Bu? Ya. Gimana tuh Mbak? Coba diceritain. Jadi kan harga jual kayaknya pakai V sama dengan I kali R, Bu. Income dikali rent-nya, Bu. Dikali rate-nya, Bu. Oh, oke. Jadinya langsung dikali. Coba Mbak Elena mengerjakannya gimana, Mbak Elena? Mbak jangan di stop share dulu, Mbak. Mbak Elena ada? Belum selesai, Bu. Masih belum maksudnya soalnya gimana? Nomor 1 belum, Mbak? Mbak Elena?
Belum selesai, Bu. Masih Oke. belum. Gini teman-teman ya, jadi dari soal ini, dari tabel ini, sale price itu adalah penjualan dari propertinya. Jadi penjualan properti diketahui sebesar di kolom B itu ya, ada yang terjual $450, ada yang terjual $485 itu ya, $432.000, dan juga ada yang $448.000. Terus description-nya itu adalah kondisinya, kondisi yang menggambarkan kondisi mengenai kondisi bangunan dan juga propertinya. Jadi penjualan sales price di angka 450.000 itu di deskripsinya itu tertulis itu termasuk sebuah storage building yang dia tuh kontribusinya sebesar $15.000 gitu. Jadi $450.000 itu termasuk bangunan untuk penyimpanan atau gudang lah ya, gudang yang kontribusinya atas nilai yang sebesar 450.000 itu adalah $15.000 gitu. Jadi berapa nilai tanahnya? Coba Mas Fahri. Langsung dikurangin aja ya Bu, 450 dikurangi 15. Jadi hasilnya berapa? 450.000 dikurangi 15.000. 15.000. 435.000 ya. Kayak gitu, kayak yang ditulis Mbak. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Ingat ekstraksi itu tadi, cara menghitung nilai tanah dengan metode ekstraksi adalah mengurangkan nilai jual propertinya dengan nilai kontribusi bangunan atau pengembangan. Tidak selalu berbentuk bangunan ya, pengembangan itu. Jadi kita lihat contoh di yang nomor 4 itu bahkan nomor 3 itu bahkan baru sampai tahap permits and approval. Jadi baru sampai tahap perizinan untuk construction. Tapi itu pun dia bukan merupakan bagian dari nilai tanah sehingga tetap harus diperhitungkan. Gimana cara ngitungnya? Yuk lanjut kita ke nomor 2 dulu. Mbak Dewi, Mbak Elena udah oke ya tadi ya caranya seperti itu ya Mbak? Iya Bu. Kita ini lebih ke perpaduan antara cost dengan pasar. Jadi tidak menggunakan rumus. Kalau yang saya dengan IR tadi kita biasanya pakai untuk yang income producing property ya, untuk pendekatan pendapatan, ya kan? Yuk lanjut nomor 2, silahkan share screen. Mbak Elena bisa belum Mbak Elena nomor 2? Jawabannya 417 gitu ya. Ya, silahkan di share screen Mbak Elena. Mungkin pakai 2 sih. Gimana? Untuk yang nomor 2, berarti harga jualnya kan 465.000, terus kondisi pengembangannya ini 1.500 per meter persegi dikali $32, berarti hasilnya 48.000. Lalu nilai tanahnya adalah 417. Ya. Jadi dikurangkan ya. Jadi hasilnya 417. Wah, yang nomor 3 sama 4 udah kelihatan Mbak, sekalian aja. Mbak Elena di-unmute dulu. Untuk yang nomor 3,
Harga jualnya adalah 432.000 dikurangi 25.000, hasilnya 407.000. Lalu untuk yang keempat, harga jualnya adalah 458.000 dikurangi 32.000, hasilnya 416.000. Ya, makasih Mbak. Ini yang nomor 3 ini teman-teman bahkan belum ada bangunan ya, tapi dia adanya adalah izin dan permit approval, jadi for construction. Dan untuk izin itu aja dia udah mengeluarkan $25.000 gitu. Tapi karena itu bukan termasuk dalam komponen nilai tanah, tapi itu untuk membangun pengembangan. Karena pengembangan itu kan ada beberapa tahapan ya, ada tahap perizinan dulu, planning dulu, sampai dimanapun itu, ketika dia bukan bagian dari ini tanahnya, maka harus tetap dikurangkan supaya kita dapat cerminan dari nilai tanah yang sesungguhnya. Mas Fahir, nomor 1, 2, 3, 4, ada yang mau didiskusikan Mas Fahir? Punya Mas Fahir kayak apa? Belum ada. Belum ada. Sama ya. Ada Sama. pertanyaan nggak teman-teman sampai di sini tentang ekstraksi? Oke ya. Kalau sudah oke, kita lanjut slide selanjutnya. Terima kasih Mbak Helena. Mas Reza atau Mbak Risha, silahkan share screen dulu. Kalau di tayangan saya di portal Mbak Risha belum presensi, Mbak Risha. Tapi saya sudah berhasil, Bu. Oh, Di saya sudah berhasil, Bu. Oke, Mbak. Oke, kita mau belajar tentang metode across the fence. Teman-teman pernah ada yang dengar metode ini sebelumnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Lanjut. Sebelum ngobrol ke metode across the fence, kita perlu ini gambaran besarnya dulu ya. Jadi di penilaian BNN itu ada beberapa, biasanya ada banyak sewa BNN yang lokasinya itu ada di tanah koridor. Gitu. Tanah koridor itu contohnya apa aja? Ada beberapa. Misalnya jalur transportasi publik. Tanah koridor itu apa sih sebelumnya ya? Tanah koridor itu adalah tanah yang merupakan jalur sempit dan terbatas menghubungkan antara dua titik atau tempat. Secara umum digunakan untuk sarana utilitas. Contohnya jalur transportasi publik. Bisa monorail, busway, jalur rel kereta api sama MRT. Itu kan sempit ya. Tanah koridor itu menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Itu kadang-kadang tanah di samping rel itu kadang-kadang suka disewa orang, atau di bawahnya, di sampingnya bisa untuk penanaman fiber optik misalnya. Nah itu cara ngitungnya seperti apa? Ini kita pakai metode across the fence ini. Selain untuk jalur transportasi publik, tanah koridor itu juga bisa dipakai juga untuk jalur pipa, misalnya untuk menanam pipa gas gitu ya, atau untuk naruh di atas tanah koridor itu pipa minyak atau air, itu juga pakai tanah koridor, karena untuk menempatkan pipa itu hanya butuh tanah yang lebarnya itu sempit dan biasanya memanjang kayak gitu. Itu kan karakteristiknya khusus ya, nggak kayak tanah yang biasa kita jumpai gitu yang bentuknya persegi 4 atau
bentuknya memanjang, persegi, kayak gitu. Enggak seperti itu, tapi ini sangat amat panjang dan dia lebarnya itu cenderung sempit gitu, karena hanya digunakan untuk tadi tuh jalur transportasi publik, jalur pipa. Selain jalur transportasi publik dan jalur pipa, ada juga yaitu jalur serat optik. Nah, untuk menanamkan serat optik itu biasanya di dalam tanah pakai tanah koridor juga, kalau itu sangat sempit ya. Terus tanah yang akan digunakan untuk koridor. Jadi tanah yang belum jadi tanah koridor, tapi ke depan akan dijadikan tanah koridor, itu bisa kita pakai metode across the fence juga. Nah, tanah-tanah seperti itu kan kita agak sulit nyari pembandingnya atau cara ngitungnya seperti apa. Kita pakai metode, ada dua metode sebenarnya, perbandingan data pasar biasa, jika kita berhasil menemukan data pembandingnya ya, atau kita pakai metode across the fence. Nah, ini penggunaan tanah koridor sendiri, teman-teman, ada 3 macam ya. Jadi tanah koridor itu bisa dipakai di 3 bagian tempatnya, yaitu di bawahnya untuk penanaman pipa ataupun serat optik gitu ya. Itu namanya subsurface. Itu di bawah permukaan tanah koridor, subsurface. Atau ada juga di permukaannya, sampai dengan 3 meter di atasnya itu masuk ke kategori permukaan, atau kita sebut dengan surface gitu. Biasanya untuk apa nih? Macam-macam. Bisa untuk menaruh pipa juga. Pipa itu bisa ditaruh di atas tanah koridornya ya. Nggak ditanam tapi ditaruh di permukaannya juga bisa. Terus ada satu lagi, ruang udara di atas permukaan tanah, atau kita sebut dengan overhead atau air ride. Nah, contohnya untuk saya pernah cerita nih, jembatan penyeberangan di atas jalan ya misalnya, itu juga kan tanahnya sempit tuh, menghubungkan satu titik dengan titik yang lain dan lebarnya kan cuma sedikit ya, itu pakai metode ini juga, dia tergolong sebagai tanah koridor juga, seperti itu. Ini penjelasan tentang metode. Sebelum kita masuk ke across the fence ya, tadi saya jelasin dulu tentang tanah koridor. Sekarang kita masuk ke across the fence. Mas Iksan bisa bantu saya bacakan slide-nya, Mas Iksan? Baik, Bu. Metode across the fence. Penentuan nilai wajar atas sewa berupa tanah koridor dengan menggunakan metode ATF atau across the fence didasarkan pada nilai wajar tanah koridor tersebut. Metode ATF merupakan modifikasi dari metode perbandingan data pasar dengan karakteristik meliputi: pertama, didasarkan pada konsep penggunaan alternatif sehingga satu bidang tanah koridor penggunaan alternatifnya adalah bidang tanah yang berada di sekelilingnya, yang diperbandingkan sesuai dengan segmennya. Yang kedua, tidak mempertimbangkan penggunaan tertinggi dan terbaik atau HBU dalam faktor penyesuaian. Dengan demikian, lahan di sekeliling tanah koridor yang tidak memiliki kesamaan HBU dengan tanah koridor yang dinilai dapat menjadi pembanding bagi tanah koridor. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan perbedaan bentuk, ukuran, topografi, peruntukan, dan aksesibilitas. Oke, makasih Mas Iksan. Jadi teman-teman, metode across the fence itu adalah cara untuk menentukan nilai wajar atas sewa. Ya, jadi sebenarnya kita mau nyari nilai sewa untuk tanah koridor. Caranya, pertama, kita cari dulu nilai wajar tanah koridor itu. Nanti setelah ketemu nilai tanah koridornya, kita kalikan dengan persentase pemanfaatan ruang tanah koridor atau Y ya nanti. Terus kita kalikan lagi sama tingkat kapitalisasinya. Jadi karena ini kebutuhannya adalah untuk sewa ya, artinya ini mendatangkan income, maka kita pakai pendekatannya adalah ini perpaduan antara pasar untuk mencari nilai tanahnya, terus untuk mencari nilai sewanya kita pakai pendekatan pendapatan. Ya, pakai yang itu apa? Direct ya. Jadi langsung dikalikan dengan R-nya nanti tingkat kapitalisasi. Kalau kita sudah menemukan nilai wajar atas tanah. Gimana cara nyari nilai wajar atas tanahnya dulu nih ya. Jadi tahap pertama adalah cari dulu nilai wajar tanahnya. Baru kita cari nilai wajar atas sewa tanahnya. Gitu ya. Nah, nilai wajar tanahnya itu didasarkan pada konsep penggunaan alternatif. Jadi penggunaan alternatif
alternatif dari tanah koridor itu adalah sama dengan tanah di sekelilingnya. Contoh, kita mau menilai tanah koridor yang luasnya itu cuma 2 meter kali 500 meter. Lebarnya 2 meter, panjangnya 500 meter. Oke, kebayang ya? 2 meter lebarnya, panjangnya 500 meter. Terus kita survei nih tanah di sekeliling tanah koridor itu. Oh, ternyata dari kilometer yang ke-0 sampai ke kilometer yang panjangnya itu tadi panjangnya 500 ya, sampai ke kilometer 150, ternyata sekitarnya itu sawah misalnya. Berarti kita bisa langsung tentukan bahwa HBU-nya dia adalah sawah juga. Jadi HBU-nya adalah sesuai dengan lahan di sekeliling tanah koridor itu. Ya, walaupun tanah itu digunakan sebagai rel kereta api misalnya, atau sebagai jalan misalnya, tapi HBU-nya dia adalah sesuai dengan tanah yang ada di sekelilingnya. Jadi nanti kita cari pembandingnya adalah sesuai tanah sekelilingnya. Berarti kita cari pembandingnya tanah sawah misalnya, atau tanah yang lain yang ada di sekitarnya. Terus dari titik ke 151 misalnya ya, sampai ke titik yang ke 500, kilometer 500 di ujung, ternyata kanan kirinya adalah gudang. Misalnya ini kita ngomong jalan tol ya. Jalan tol itu kan kalau nggak kanan kirinya sawah, bisa jadi gudang atau apa gitu. Nah, ternyata kanan kirinya adalah pergudangan atau industrial area. Nah, berarti kita HBU-nya penggunaan alternatifnya adalah dia sebagai, kita cari sebagai si industrial itu. Kayak gitu. Terus lahan di sekeliling tanah koridor yang tidak memiliki kesamaan HBU dapat menjadi pembanding. Jadi kita nggak perlu memperhatikan HBU. Kalau tanah sawah harus sesuai sama, kayak gitu nggak. Tidak juga kita mempertimbangkan bentuk, ukuran, topografi, peruntukan, dan aksesibilitas. Contohnya, pembanding kita tuh tanah sawah, luasnya 1000 meter, bentuknya persegi, gitu ya. Sedangkan tanah koridor itu menyempit, persegi panjang, kondisinya bukan tanah sawah pastinya, tanah pekarangan, tanah yang tidak keras. Gimana? Itu nggak perlu diperhatikan dalam metode across defense ini. Nanti kita bisa lihat dengan lebih jelas di contoh Excel-nya atau contoh worksheet-nya ya, kertas kerjanya. Sebentar kita lanjut dulu. Untuk tahapan metode ATF ada nomor 1 sampai 5. Dibagi menjadi 3 slide ini, nanti bisa bantu saya bacakan slide-nya Mas Maman. Baik. Ini tahapan metode across defense atau ATF. Yang pertama itu membagi tanah koridor atau right of way menjadi beberapa segmen sesuai dengan karakteristik tanah, harga transaksi atau penawaran jual beli tanah yang berada di sekitar tanah koridor berdasarkan segmennya. Kemudian yang ketiga, melakukan proses perbandingan data harga atau transaksi penawaran jual beli tanah yang berada di sekeliling tanah koridor berdasarkan segmennya tanpa mempertimbangkan faktor bentuk, ukuran, topografi, peruntukan, dan aksesibilitas untuk mendapatkan nilai wajar tanah koridor per segmen. Oke, makasih Mas Maman. Ini ya teman-teman tadi sudah saya jelasin. Pertama kita bagi dulu tanah koridor itu menjadi beberapa segmen, beberapa segmentasi sesuai dengan karakteristik tanah di sekitarnya. Tadi saya contohkan kilometer 0 sampai 150 segmennya adalah agricultural area. And then 151 sampai dengan 500 segmentasinya adalah industrial area. Maka kita kumpulkan data harga transaksi di nomor 2 ini atau penawaran jual beli tanah yang berada di sekitar tanah koridor sesuai segmennya. Sorry, saya revisi tadi, kalau misalnya dia sawah, cari sawah juga. Kalau di industrial, cari industrial juga. Jadi yang nggak perlu diperhatikan HBU-nya itu adalah perbedaan HBU antara si tanah koridor dengan lingkungan sekitarnya ya. Karena tanah koridor itu nggak mungkin sawah juga kan, dia kan rata-rata bahu jalan misalnya, bahu di samping jalan yang mau ditaruh katakanlah titik untuk monopol atau untuk baliho kayak gitu ya. Nah itu. Terus habis itu melakukan proses perbandingan. Ini kita lakukan di itu ya, di kertas kerja. Harga transaksi jual beli tanah yang berada di sekeliling tanah koridor berdasarkan segmennya tanpa mempertimbangkan faktor bentuk, ukuran. Itu jadi gini, kalau biasanya di worksheet pendekatan pasar biasa kan ada ya penyesuaian untuk bentuk, ukuran, topografi, peruntukan. Di ATF ini nggak pakai. Nanti kita lihat di worksheetnya. Kita lanjut dulu ke tahapan nomor 4 dan 5. Mas Dewa. Hadir, Bu. Ya, silakan, Mas.
Cek. Tahapan keempat yaitu melakukan perhitungan nilai pemanfaatan ruang tanah koridor atau NPRTK dengan mengalihkan nilai wajar tanah koridor atau nilai ATF menggunakan metode ATF dengan presentase pemanfaatan ruang tanah koridor atau Y. Berikut itu rumus matematisnya yaitu NPRTK sama dengan nilai ATF dikali Y%. Jadi presentase pemanfaatan Y-nya. Terus keterangan NPRTK yaitu nilai pemanfaatan ruang tanah koridor. Nilai ATF itu nilai wajar tanah koridor menggunakan metode ATF. Y% yaitu presentasi atau presentase pemanfaatan ruang tanah koridor. Besaran presentase pemanfaatan ruang tanah koridor atau Y% sesuai dengan tabel berikut. Yang pertama yaitu ruang di atas permukaan tanah, presentase pemanfaatannya 100%. Lalu ruang di bawah tanah, presentase pemanfaatan ruangnya 80%. Oke, makasih Mas Dewa. Jadi teman-teman kita review dari nomor 1 ya. Kalau nomor 1 tadi pertama apa yang kita lakukan? Kita bagi dulu segmennya. Kita bagi dulu menjadi beberapa segmen fase sesuai dengan kondisi tanah sekitarnya. Itu nomor 1, cara pertama. Tahapan pertama. Kedua, kita cari data pembanding sesuai dengan segmentasinya. Itu yang langkah kedua. Langkah ketiga, kita lakukan penyesuaian seperti halnya kita menghitung data pasar. Tapi tidak memperhitungkan beberapa hal tadi dia yang bicara nomor 3. Kalau udah dapat nih ya, dari hasil tahapan nomor 3, kan kita ketemu tuh nilai tanahnya. Terus diapain? Dikalikan dengan persentase pemanfaatan ruang tanah koridor atau di sini kodenya adalah Y% ini ya. Tadi saya udah jelasin sebelumnya, kalau pemanfaatan tanah koridor itu bisa berupa surface, subsurface, dan juga airhead. Jadi kalau untuk yang surface, itu Y-nya adalah 100% dari nilai tanah. Artinya kalau nilai tanahnya ketemu 1M, berarti NPRTK-nya adalah 1M juga. Tapi kalau misalnya untuk pemanfaatan di subsurface atau di bawah permukaan tanah, maka besaran Y-nya adalah 80%. Artinya, jika nilai tanahnya itu adalah 1 miliar, maka NPRTK-nya adalah sebesar 800 juta. Kayak gitu ya. Terus kalau udah ketemu NPRTK, selanjutnya harus apa lagi nih tahapannya? Ada di next slide. Mas Rozi. Baiklah, selanjutnya nomor 5 yaitu melakukan perhitungan nilai wajar atas sewa tanah koridor atau NWSTK dengan mengalihkan nilai pemanfaatan ruang tanah koridor dengan tingkat kapitalisasi investasi dengan rumus NWSTK sama dengan MPRTK dikali R%. Dengan keterangan NWSTK yaitu nilai wajar atas sewa tanah koridor, NPRTK nilai pemanfaatan ruang tanah koridor, R% yaitu persentase tingkat kapitalisasi. Oke, makasih Mas Rozi. Tahapan 5 ini adalah tahapan terakhir dari penghitungan pakai ATF. Hasil akhirnya adalah NWSTK atau nilai wajar atas sewa tanah koridor yang didapatkan dari NPRTK tadi ya, dikalikan dengan R atau persentase tingkat kapitalisasi. Jadi ini dia pakai direct cap, langsung cari tingkat kapitalisasi terus dikalikan. Gitu. Nanti hasilnya itu adalah langsung ketemu nilai wajar atas sewa tanah koridornya. Next. Ini ada contoh nih perhitungan ATF. Di sini untuk perhitungan nilai wajar atas tanah koridor dengan menggunakan ATF dilakukan pembagian tanah koridor menjadi beberapa segmen per kilometer. Tanah koridor dengan luas 50.500 meter persegi menjadi 50 segmen perhitungan. Jadi contoh dibagi 2 segmen itu emang agak-agak terlalu ideal ya. Cuma rata-rata segmennya bisa jadi sebanyak ini. Yuk lanjut. Nah ini dia teman-teman contoh kertas kerjanya. Jadi di sini yang perlu kita masukkan hanyalah ini aja. Jenis transaksinya apa gitu ya. Terus waktu transaksinya, luas, lokasi, jenis tanah, peruntukan, kontur, akses, dokumen kepemilikan. Ini kita sudah dapatkan pembanding 1 dan pembanding 2 di sekitaran objek penilaian. Terus next. Dari situ yang perlu disesuaikan hanya 4 saja. Teman-teman bisa lihat ini urutannya dari A, B, langsung ke D, langsung I. Jadi yang C, terus E, F, G, H, itu kayak di hide. Itu enggak diindahkan gitu. Enggak diperhatikan, enggak perlu dilakukan penyesuaian. Yang perlu disesuaikan hanya jenis transaksi, waktu transaksi, lokasi, dan dokumen kepemilikan aja untuk metode across the fence ya. Jadi cukup ini aja yang di-adjust.
jauh lebih simpel. Across the fence. Across the fence secara literally artinya adalah lompat pagar, ya nggak? Across the fence. Metode melompati pagar. Lompat pagar aja, simpel aja, langsung gitu ya. Kalau biasanya kita harus buka pagarnya, buka dulu gemboknya, kemudian buka pintu pagar, masuk, tutup lagi, kunci. Enggak, lompat aja pagarnya. Ini lebih cepat. Kayak gitu. Terus jumlah penyesuaiannya berapa? Seperti biasa ya, dibobotkan. Ini cuma contoh aja loh ya, pembobotannya nggak selalu 50-50. Terus nilai wajar atas tanahnya berapa, terus kemudian dijumlah. Gitu. Terus dibulatkan. Dikalikan luas tanah. Oke, lanjut. Nah, kalau udah ketemu nilai wajar tanahnya, dihitung apa setelahnya? NPRTK ya. Tergantung dia pemanfaatannya atas tanah koridor yang di atas, atau surface, atau subsurface. Dalam kasus ini dia surface, jadi dikalikan 100%, maka hasilnya adalah sama dengan nilai ATF-nya gitu. 172.950.000. Nah, nanti ini baru untuk segmen 1 ya teman-teman ya. Kalau misalnya untuk kasus ini dibagi menjadi 50 segmen, maka kita punya 50 worksheet yang berbeda-beda. Kayak gitu. Ini baru worksheet nomor 1 nih, untuk segmen nomor 1. Nanti worksheet nomor 2 beda lagi, 3 beda lagi, dengan pembandingnya beda lagi gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya kita cari nilai wajar sewanya. Nilai wajar sewanya adalah dikalikan tadi NPRTK dikalikan dengan R atau tingkat kapitalisasi. Di sini sudah langsung diketahui nih tingkat kapitalisasi sebesar 15%. Kalau belum diketahui maka kita harus cari sendiri. Dan ATF ini teman-teman ada diatur di Per nomor 4 tahun 2018. Nanti saya share deh di LMS ya setelah ini. Ada beberapa pasal di situ. Jadi Per di sini adalah tentang petunjuk teknis penilaian sewa BUMN. Di situ termasuk mengatur tentang ATF. Di situ juga ada penjelasan tentang cara mencari tingkat kapitalisasinya. Jadi ada 2 cara untuk mencari tingkat kapitalisasi ini. Yang pertama kita pakai ini SUN ya. Jadi risk free rate. Kita pakai risk free rate karena kita persamakan dengan investasi yang bebas resiko atau minim resiko kayak gitu. Kalau risk free rate itu SUN kan setiap hari berubah-ubah ya. Jadi kita ngambil data SUN-nya itu adalah di tanggal webnya kan, nanti akses alamat webnya per tanggal penilaian, kemudian di screen capture tuh, di screenshot, cetek, itu nanti tempelkan ke sebagai lampiran. Jadi kita mengambil R atau tingkat kapitalisasi sebesar katakanlah 7% berdasarkan gitu ya risk free rate dari SUN per tanggal penilaian yaitu tanggal sekian. Nah, itu perlu dicantumkan. Dan screenshotnya juga disertakan dalam lampiran laporan sebagai bukti ya, atau dokumen pendukung dari si tingkat kapitalisasi ini. Nah, kalau misalnya nggak pakai tadi risk free rate, kita juga bisa menghitung sendiri pakai summation atau WACC. Jadi cuma ada 2 metode kalau di peraturannya yang diperbolehkan untuk digunakan, yaitu summation dan WACC. Teman-teman udah belajar tentang summation method di properti komersial mungkin? Halo? Kayaknya sudah ya, Bu. Sudah ya, berarti udah tahu gambarannya ya, summation dengan menambahkan beberapa resiko dari beberapa hal di situ. Terus kalau yang WACC juga tertimbang gitu, bobot pakai tertimbang, weighted average cost of capital. Kapan kita harus bisa pakai hitung sendiri, kapan kita bisa ngambil dari SUN gitu, dari tingkat pengembaliannya SUN, itu diatur juga di PER-nya. Tunggu sebentar, saya carikan. Ini teman-teman.
Untuk yieldnya Sun itu dipakai kalau sewanya itu adalah untuk pemanfaatan tanah yang surface. Sedangkan untuk subsurface itu kita pakainya yang cari tanah sudah berbeda. Ingat nggak tadi saya jelasin, tanah koridor ini metode across the fence juga digunakan untuk menilai tanah yang ke depannya akan digunakan sebagai tanah koridor. Saat ini belum jadi tanah koridor, tapi ke depan akan digunakan menjadi tanah koridor. Boleh pakai metode ATF. Nah, untuk tanah yang belum berupa koridor ini maka tingkat kapitalisasinya dihitung sendiri, pakai summation dan WACC tadi, ya. Khususnya untuk yang tanah surface. Sedangkan untuk tanah subsurface, tanah yang belum menjadi koridor, yang penggunaannya itu nanti subsurface, boleh pakai risk free. Catat nih teman-teman. Atau nanti saya kasih deh caranya. Ya, bisa dibaca sendiri. Untuk cara mencari tingkat kapitalisasi itu ada di lampiran 3. Oke, next. Oke, sudah selesai. This is the end of the slide. Teman-teman ada yang mau dibahas tentang ekstraksi atau untuk ATF, silahkan kalau mau ada yang didiskusikan. Saya mau bikin soal latihan untuk ATF, nanti saya upload di LMS ya. Saya mau nanya, Bu. Ayo, silakan Mas. Yang terakhir tadi yang NPRTK itu ya, Bu, yang itu kan didapatnya dari nilai ATF dikali dengan Y. Itu kenapa jatuhnya jadi 172.950.000 ya, Bu? Kita mundur dulu slide-nya. Ini kan asalnya nilai ATF-nya 172.563. Terus dikalikan dengan 100% kan dari persennya tadi. Dan kenapa dihitungnya jadi 172.950 ya, Bu? Oke. Next slide, ada di next slide. Nah, ini Mas, paling bawah nilai wajar atas tanah rupiah paling bawah 172.950. Jadi nilai wajar atas tanah berdasarkan worksheet-nya ini diketahui sebesar 172.950.000. Tahap ini adalah tahap ketiga ya. Tadi tahap pertama kita bagi menjadi segmentasi ya. Terus yang kedua kita cari pembanding sesuai dengan segmennya. Yang ketiga, kita hitung menggunakan worksheet. Ini dia worksheet-nya. Sehingga ketemu nilai wajar atas tanah. Tahap keempat, kita cari NPRTK-nya. Nah, tahap keempat, next. Nah, tahap keempat ini NPRTK, nilai ATF tadi yang di worksheet-nya 172. Oh, angkanya bergeser ya Mas maksudnya. Ada gimana? Ini 172.950 ya. Terus selanjutnya itu ya yang di atas yang ditanyain ya, nilai ATF segmen satunya 172.563 kok jadi 172.950 ya Mas? Iya, Bu. Oh, itu typo deh kayaknya. Yang atas nih yang benar 172.950 ya. ATF segmen satunya 172.950 sesuai worksheet-nya. Oke, terus dikalikan Y. Nah, karena ini surface maka 100%. Seandainya ini subsurface, pengaliannya adalah 80%. Seandainya ya, tapi di soal ini yang diminta adalah untuk pemanfaatan surface. Jadi dikalikan 100%. Gitu. Kalau udah ketemu NPRTK, tahap kelimanya adalah cari tingkat kapitalisasinya, NWSTK, untuk cari nilai wajar. Langsung ketemu nilai wajar sewanya. Nilai wajar sewanya 25 juta itu. 25.942.500. Ini baru segmen 1 ya. Cari juga, lakukan hal ini secara berulang untuk 50 segmen. Baru nanti kita jumlah, baru kita nilai sewanya berapa. Kayak gitu. Ini Bu, yang NWSTK juga tipe ya, Bu, yang NPRTK-nya? Iya, yang atas 563 itu ya. Iya, Mas. Sorry ya. Makasih, Oke, Bu. teman-teman, ini ada tipe di atasnya ini yang NPR. Sama-sama. Makasih juga, Mas Saul. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan di sini. Nanti soal latihannya, insya Allah saya upload maksimal nanti sore ya. Oke? Udah ya? Kalau udah,
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan kalau mau Syafri. Terus waktu saya kembalikan ke Mbak Rizka. Baik, terima kasih Bu Dandri atas pemaparan materinya.